Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam kepada Selasa malam hari ini. Puji Tuhan, kita sudah memasuki di hari ke-9 malam ini, 9 Januari 2024. Percayalah bahwa Yesus selalu menyertai kita. Asal kita berada di dalam kasih Tuhan, ada di pihaknya Tuhan, hidup menyenangkan hati Tuhan, mencintai Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Jangan sia-siakan kasih karunia yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Tiap hari, tiap saat saya merasakan kasih Tuhan. Bapak Ibu juga sama merasakan kasih setia Tuhan, merasakan pemeliharaan Tuhan. Kalau kita merasakan pemeliharaan Tuhan, mari kita mau terima kasih kepada Tuhan. Dan kita mau cinta Tuhan Yesus. Karena ingat saudara, visi kehidupan kita menjadi serupa dengan Kristus. Kalau menjadi serupa dengan Kristus, orang yang mencintai Tuhan Yesus taat kepada firman Tuhan, jadi serupa dengan Kristus, memiliki karakter Kristus, yaitu memiliki kasih. Seperti 5 hal yang sudah saya terangkan, memiliki cinta kasih vertikal horizontal. Kedua, memiliki sifat taat vertikal dan horizontal. Ketiga, memiliki sifat rendah hati di hadapan Tuhan, di hadapan sesama, saling rendah hati. Kalau tidak rendah hati, lawannya sombong. Nggak laku saudara, tidak boleh menjadi orang sombong, tapi memiliki sifat rendah hati. Yang keempat, setia seperti Yesus setia. Kita juga horizontal, harus saling setia, menjadi setia, menjadi hamba Tuhan. Saya setia terus melayani pekerjaan Tuhan, saling setia, horizontal, vertikal. Dan yang kelima, hidup di dalam kebenaran Tuhan. Vertikal kita benar, hidup kudus, juga benar di hadapan manusia, sehingga hidupan kita menjadi berkat. Saya Pastor Yakob Rahmat, saya akan menyanyikan sebuah pujian di dalam buku Tabernakel Glory nomor 46, Damai Buahnya Golgota. Karena nanti sebentar kita baca Injil Matius pasal 26 ayat 1 sampai 16, detik-detik pemberitahuan Yesus untuk keempat kalinya kepada murid-muridnya bahwa dia anak manusia harus disiksa di atas kayu salib dan mati, berkorban untuk setiap kita umat manusia berdosa, supaya hidup kita dipulihkan melalui pengorbanan dari Tuhan Yesus. Ku nyanyi dari senang besar, amin, haleluya, yang dunia anggap nan benar, amin, haleluya, satu kemurahan mulia, ya buahnya Golgota, amin, haleluya, damai, amin, oh damai, amin, haleluya, ya buahnya Golgota, amin, haleluya, hidup kita dalam Allah, di dalam Yesus kita beri selamat, damai kekal, amin, haleluya, salib bawa damai suci, amin, haleluya, penuhkan hukuman tinggi, kita harusnya menerima hukuman sekarang dalam kemurahannya, ya buahnya Golgota, amin, haleluya, damai, oh damai, amin, haleluya, ya buahnya Golgota, amin, haleluya, hidup kita dalam Tuhan Yesus, amin, haleluya, beri selamat, damai kekal, amin, haleluya, oh orang dosa mari datanglah, kita semua orang dosa datang kepada Yesus, cari perdamaian dengan Allah, amin, haleluya, tinggal dalam kemurahannya, ya buahnya Golgota,
Amin, haleluya. Damai, oh damai. Amin, haleluya. Ya, buatnya Golgota. Amin, haleluya. Hidup kita dalam Allah. Amin, haleluya. Beri selamat damai kekal. Amin, haleluya. Damai, oh damai, haleluya. Ya, buatnya Golgota. Amin, haleluya. Hidup kita dalam Allah. Amin, haleluya. Beri selamat damai kekal. Amin. Kita damai dengan Tuhan, sebab kita orang berdosa. Seharusnya kita nerima kutuk dosa, upah dosa maut. Tapi melalui pengorbanan Tuhan Yesus, kasih karunia memberikan hidup yang kekal. Oleh itu mari kita damai dengan Tuhan. Tadinya kita sudah putus hubungan dengan Tuhan. Semua manusia sudah jatuh di dalam dosa, sudah hilang kemuliaan Tuhan. Tertulis di dalam 2 Petrus pasal 3:14, demikian firman Tuhan. Sebab itu saudara-saudaraku yang kasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya. Saya membaca ini dalam perdamaian dengan Dia, ini damai dengan Tuhan Yesus melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Beri selamat damai kekal. Amin, haleluya. Damai, oh damai, haleluya. Damai buatnya Golgota. Amin, haleluya. Hidup kita dalam Allah. Amin, haleluya. Beri selamat damai kekal. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemakmuran dan keagungan. Amin, haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Amin, haleluya. Hidup kita dalam Allah. Amin, haleluya. Beri selamat damai kekal. Amin, haleluya. Tuhan Yesus, sucikan mulutku, hatiku dan pikiranku Bapa. Malam ini kami mau baca firman-Mu, di mana Engkau untuk keempat kalinya bicara kepada murid-murid-Nya. Engkau akan ke Yerusalem Bapa. 2000 tahun yang lalu akhirnya mati di atas kayu salib untuk tebus dosa kami semua Bapa. Ampuni semua dosa kami, ampuni kesalahan kami, kedurhakaan kami Bapa. Kami orang berdosa yang tidak ada arti apa-apa. Amin, haleluya. Tapi dosaku sudah ditebus melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, sehingga hidupku sudah menjadi baru di dalam Kristus. Untuk hidupku Bapa,
untuk jadi serupa dengan Engkau, memiliki karakter Kristus dalam hidupku. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus yang amat baik. Hanya oleh rahmat anugerah Tuhan kita dipelihara sampai detik ini. Kita mengenal kasih Tuhan. Kita ada di dalam terang Tuhan. Kita tidak di dalam kegelapan dosa lagi. Kita bukan menjadi hamba dosa lagi, tapi kita menjadi hamba kebenaran. Dan Tuhan mau pakai setiap kita menjadi alat untuk kebenaran Tuhan. Karena nanti dunia akan hancur. Orang fasik, orang yang menolak Yesus, yang tidak hidup di dalam firman Allah, dia akan terima konsekuensi hukuman murka Tuhan. Mari kita semua, kita mau setia sama Tuhan. Kita mau cinta Yesus. Kita mau sungguh-sungguh ikut Yesus. Kita menjadi serupa dengan Tuhan, memiliki karakter Kristus. Hari-hari kita dibentuk sama Tuhan, supaya hari-hari kita menjadi perkenanan Tuhan, memiliki karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Kita minta ampun segala dosa, segala kesalahan, kelemahan kita minta ampun. Ampun ya Bapa. Basuh hidupku, bawa aku di dalam kebenaran-Mu, supaya aku menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Amin. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita berbaring tidur, mari kita datang kepada Yesus, damai dengan Tuhan, seperti dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 14. Saya mau baca ulang. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Tak bercacat di hadapan Tuhan. Jangan main-main dengan dosa, saudara. Karena Yesus sudah mengampuni dosa kita. Kalau kita sudah diampuni segala dosa kita, jangan main-main lagi dengan dosa. Jangan berbuat dosa terus-terusan, saudara ya. Mari kita hidup di dalam kebenaran Tuhan. Mohon maaf. Karena kita saat ini menjadi hamba kebenaran. Dulu kita hamba dosa. Melalui pengorbanan Tuhan Yesus, kita selalu ingat cintanya Tuhan Yesus. Bayangkan saudara, kalau tidak ada Tuhan Yesus turun, saya mau ingat siapa saudara? Gak ada bukti turun. Karena Allah dari zaman dulu kan belum wujudkan sebagai Yesus. Hanya dengar cerita. Tapi kalau Yesus turun, dia sebagai Tuhan. Dia mewujudkan dirinya. Bayi Natal kita bisa memperingati. Bayangkan kalau Yesus tidak lahir, nggak ada Natal, apa yang kita peringatin, saudara? Bayangkan tuh, nggak ada peringatan tentang kematian, tentang kasih Tuhan. Kita tidak mengenal kasih. Pada itu saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan mana bukti kasih kalau Yesus tidak turun? Untuk itu Yesus bicara kepada saya, itu bukti aku turun. Bukti nyata, aku korban untuk manusia, supaya manusia mengenal akan kasih Tuhan. Sehingga demikian kita mengenal kasih Tuhan. Kelahirannya kita bisa memperingati Natal. Kematian dia atas kayu salib, kita ingat cintanya Tuhan. Kita hidup di dalam cinta kasih Tuhan. Ya, terus Yesus bangkit, supaya kita menjadi Tuhan bangkit dan naik ke surga, dan dia akan datang kembali. Oh, dahsyat saudara. Mari kita kembali firman Tuhan, supaya kita selalu hidup di dalam perdamaian Tuhan, hidup menyenangkan hati Tuhan, supaya kita tidak egois. Jangan seenaknya sendiri saudara. Ya, Tuhan sudah menyatakan kasihnya luar biasa loh. Ya, kalau sudah Tuhan menyatakan kasihnya, tetelestai. Tuhan sudah bicara dalam Yohanes 19:34, sudah selesai. Jangan pernah mempermainkan Tuhan. Ya, hukum tabur tuai, jangan sesat dalam Galatia 6 ayat 7. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Ya, apa yang ditabur orang, kalau kita menabur dosa, upah dosa, maut akan menuai maut. Tapi kalau kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan, menjadi serupa dengan Kristus, akan kita menuai hidup yang kekal bersama Yesus. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Matius 26 ayat 1 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah ia kepada murid-muridnya. Wah, dahsyat saudara. Tuhan selalu mengajar supaya kita berada di dalam ajaran Tuhan. Firman Allah mengajar kita. Saya sebagai hamba Tuhan, kita sebagai hamba Tuhan, kita semua adalah anak-anak Tuhan. Ikutin ajaran Yesus di dalam firman Tuhan. Ayat yang kedua, kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Nah, bicara Paskah saudara. Yesus menyangkut soal Paskah. Karena Paskah bicara ribuan tahun yang lalu saudara.
Paskah saya mau bacakan, kalau kita baca di dalam kitab Keluaran, saudara ya. Paskah dalam bahasa Yunani, Pasah, merupakan suatu hari raya musim semi yang dikaitkan dengan peristiwa Israel meninggalkan Mesir. Paskah merayakan perihal malaikat maut melewati rumah-rumah orang Ibrani karena darah domba telah dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan ambang atas pintu rumah supaya mereka selamat. Oleh karena itu, ya, Paskah bicara tentang pengorbanan domba. Saya mau baca kitab Keluaran pasal 12 ayat yang kelima, dikatakan demikian ya. Anak domba itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing, kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan itu. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu sembelih. Ayat 7. Kemudian di darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah di mana orang memakannya. Terus ayat 11, 12. Dan beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tangannya. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan, Paskah bagi Tuhan. Ayat yang ke-12. Sebab pada waktu malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila menghukum tanah Mesir. Coba, tanah Mesir bicara dunia. Di sini sudah bicara tentang tanda bagimu rumah dua dengan adanya darah. Tadi sudah Tuhan singgung darah anak domba dan Yesus nanti akan dikorbankan menebus dosa umat manusia. Hari itu ke-14 akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selama-lamanya. Ini Yesus menyangkut soal itu. Maka berikutnya, pada waktu itu berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas. Dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh dia. Tapi mereka berkata, jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara perayaan Paskah. Jadi Yesus sudah 4 kalinya ngomong para muridnya, nanti aku ke Yerusalem. Akhirnya disiksa, dibunuh, mati dan sekali salib. Jadi Tuhan udah ngomong ya. Dan Tuhan udah ngomong lagi, pada hari ketiga aku akan bangkit. Wah, dahsyat Yesus. Terus berikutnya, ayat yang ke-6. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon di Kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya, membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu murid-murid gusar berkata, untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang miskin. Tapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik kepadaku. Itu perempuan siapa, saudara? Itu perempuan Maria. Tertulis dalam Yohanes pasal 12. Maria, saudara, yang dia cinta Tuhan Yesus. Dia cinta Tuhan, dia melakukan yang terbaik, saudara. Coba saya mau baca. Itu tertulis dalam Yohanes 12 ayat 3. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu, harga murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan mereka dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak seluruh rumah itu. Jadi Maria cinta Yesus. Kalau cinta Yesus berani berkorban. Jadi dari ayat yang 1 sampai 5 bicara Yesus cinta kepada kita semua. Tapi dari ayat ke-6 sampai 13 cintanya Maria. Sedemikian kita sebagai gereja Tuhan. Kalau Yesus cinta kepada kita semua, mari kita meresponi cinta kepada Tuhan. Seperti Maria, dia cinta. Karena kata Yesus ayat 11, karena orang-orang miskin selalu padamu, tapi aku tidak akan selalu bersama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke rumah tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja ingin diberitakan seluruh dunia, apa yang dilakukan ini akan disebut untuk mengingat dia. Jadi mari kita mau cinta Tuhan Yesus. Apa yang kita lakukan buat Tuhan Yesus, kata firman Tuhan, itu akan disebut nanti di dalam kerajaan surga. So, tidak akan dilupakan. Mari, kalau cinta Yesus luar biasa di dalam kehidupan kita, dia rela berkorban melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Yang kedua, mari kita mencintai Yesus. Seperti apa yang Maria sudah kerjakan, dia memberikan terbaik. Pertanyaan saya, apakah Bapak sudah memberikan terbaik buat Tuhan?
Mari berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. 14-16, demikian firman Tuhan. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Mereka membayar 30 uang perak kepada 16. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Wah saudara, Yudas Iskariot dia mengkhianati Yesus. Hanya uang 30 keping uang perak. Banyak orang Kristen demi uang, demi kepentingan egois, dia mengkhianati Yesus. Dia murtad saudara gara-gara masalah ekonomi banyak. Tapi di sini kita belajar ya, 3 hal kita belajar. Yang pertama, cintanya Yesus yang sempurna dalam kehidupan kita. Mari. Yang kedua, kita mencinta Tuhan Yesus seperti Maria memberi yang terbaik. Yang ketiga, jangan pernah menjadi orang Kristen pengkhianatan seperti Yudas Iskariot mengkhianati. Ikutin suara iblis. Tapi mari kita semua ikuti firman Tuhan. Biar langkah demi langkah Yesus sudah menyatakan kasih-Nya, berdamai dengan kita. Kita mau damai dengan Tuhan. Hiduplah serupa dengan Kristus. Sehingga nanti kalau Yesus datang, kita diangkat masuk di dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Amin. Damai, haleluya. Damai, amin, haleluya. Ia buahnya Golgota, amin, haleluya. Hidup kita dalam amin, haleluya. Berilah damai kekal, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Biar kita mau berjaga dan berdoa, menantikan kedatangan Tuhan. Melalui firman Tuhan malam ini, mari kita mencintai Yesus. Kita mau berbuat yang terbaik bagi Tuhan. Karena kita menjadi serupa dengan Kristus. Hari demi hari kita melangkah bersama Tuhan. Jangan menjadi orang Kristen yang mengkhianati Yesus, murtad. Jangan. Tapi mari kita berbuat sesuatu sebagai bukti kita cinta Yesus. Kita dibentuk sama Tuhan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel, puji Tuhan. Amin. Haleluya.